Halo semuanya, Shalom. Shalom. Wah, sudah lama ya kita nggak bertemu. Saya berharap teman-teman dalam kondisi sehat-sehat saja. Oke, GPS bulan ini kembali hadir untuk kita bersama-sama bersekutu dan belajar firman Tuhan. Namun GPS kali ini berbeda dari GPS sebelum-sebelumnya, karena GPS bulan ini spesial karena GPS ulang tahun yang keempat. Yeay. Oke, di spesialnya GPS ini kita nanti akan talk show dengan tema Different Era Same Energy. Dengan bintang tamu yang juga spesial tentunya, kita nanti akan membahas tema kita. Nah, pasti sudah pada penasaran kan? Tonton terus ya acara ini sampai selesai. Namun sebelum itu kita mau memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Kita mau menaikkan pujian dan pengagungan kita kepada Tuhan. Terlebih dahulu kita awali dalam doa. Saya hantarkan. Tuhan Yesus, terima kasih oleh karena kemurahan yang daripadamu. Bersyukur oleh karena kasih-Mu yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kalau sebentar kami mau memulai acara ulang tahun GPS hari ini, mari kiranya Tuhan sendiri yang hadir berada di samping kami, biar kami merasakan hadirat-Mu ketika kami memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, mari kita masuk dalam gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Kita mau menaikkan pujian yang menyatakan bahwa Tuhan itu baik dan anugerahnya kekal untuk selama-lamanya. Kita mau pujikan sebab Tuhan baik.
anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan memang baik dalam setiap kehidupan kita. Maka dari itu, mari meresponi kebaikan Tuhan itu. Kita mau menyiapkan hati kita dengan kerendahan hati. Kita akan bersama-sama menyembah Tuhan. Kita mau mengatakan bahwa Dialah segalanya dalam kehidupan kita. Mari kita puji Dia, kita mau sanjung Dia. Ku puji namamu. Mari kita nyanyikan bersama. Rajaku, ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Mengatakan padamu, Kaulah segalanya dalam hidupku, mengenal isi hatimu. Aku pun bersyukur, akulah putramu, putera
Mari saya persilahkan teman-teman untuk secara pribadi datang kepada Allah untuk menyembah dan memuliakan namanya. Kita mau sembah Tuhan yang adalah Raja kita, yang Dia penguasa kehidupan kita. Mari kita menyembah Tuhan. Saya sembah Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai ke 22. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang-orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita,
Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Amin. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya tentunya. Jangan bosan-bosan ya bertemu dengan saya. Di acara inti GPS kali ini, kita nanti akan bincang bersama-sama dengan bintang tamu kita di acara talkshow-nya GPS yang diberi nama Itu Talkshow. Kenapa kok Itu Talkshow? Karena yang itu bukan yang ini, kalau yang ini Itu Talkshow. Nah, tentunya ini bukan tagline kita dari ini. Pelayanan Klaten terbangun bukan proses yang sederhana dan singkat, tapi ada perjalanan yang panjang dan proses yang tidak sederhana yang harus dilalui. Pastinya ada tujuan yang mulia yang ingin dicapai, yaitu penginjilan dan pemuritan, menolong anak-anak muda mengenal Kristus, hidup menjadi dan menjadikan murid, dan memperlengkapi mereka untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Nah, sama seperti tema kita pada hari ini, yaitu Different Era Same Energy. Kita nanti akan belajar bersama seperti apa sih energi waktu membangun pelayanan Klaten, dan kita nanti akan belajar apa dan apa yang bisa kita terapkan di era yang sekarang ini. Tentunya sudah hadir bersama dengan saya bintang tamu spesial kita. Yang pertama, dia berasal dari luar kota yang sudah populer dan terkenal di kalangan siswa mahasiswa. Dia juga menjadi pembicara di banyak retret, dan dia wanita yang tangguh dan cantik tentunya. Yang kedua, bintang tamu kita ya, anak muda milenial yang begitu menginspirasi lewat hidupnya dan karya-karyanya. Dan tak heran juga dia menjadi primadona bagi wanita. Siapakah mereka? Oke, langsung saja kita masuk segmen kita yang pertama. Oke, di segmen pertama ini kita nanti belajar tentang awal mula pelayanan Klaten itu. Tapi sebelum itu, kita mau sapa dulu pembicara kita hari ini. Halo Mbak Tia, halo Mas Eka. Halo Mas Adi, halo teman-teman. Ya, apa kabar Mbak Tia dan Mas Eka? Puji Tuhan. Baik. Oh ya, itu harus baik ya. Oke. Mbak Tia dan Mas Eka, ini kan ulang tahun GPS yang keempat nih. Ya, tentunya kita juga mau belajar di balik ulang tahun ini kan ada perjalanan yang panjang, ada sejarahnya, ada awal mulanya. Kalau dulu awal mulanya
bagaimana panggilan Mbak Tia untuk melayani kota Klaten, dan mendengar kata Klaten itu gimana responnya? Baik. Mengingat masa lalu ya, masa lalu. Berharap kita bisa belajar dari masa lalu. Dulu pertama kali melayani di Klaten itu sekitar tahun 2010. Pada waktu itu saya sendiri masih melayani di Boyolali. Nah kemudian pemimpin pada waktu itu meminta untuk mencoba memikirkan pelayanan Klaten juga. Kenapa? Karena di pelayanan Klaten yang dulu memimpin di pelayanan Klaten itu Mas Dwi, pada waktu itu fokus untuk mengerjakan dan menyelesaikan kuliahnya pada waktu itu. Kuliahnya ada beberapa persoalan, maka diminta untuk fokus ke situ, dan kemudian saya mungkin karena cukup dekat dengan Boyolali, hanya 40 menit, jadi yang diminta saya untuk menemani teman-teman di pelayanan Klaten pada waktu itu. Menurut saya sih itu agak terpaksa ya. Kenapa? Karena ya memang tidak pernah awalnya itu punya pemikiran untuk melayani di Klaten. Tidak ada diminta awalnya berdoa untuk pelayanan Klaten juga nggak pernah. Cuma pada waktu itu memang karena kondisi, maka mau tidak mau, tetapi juga setelah didoakan sih, kemudian mulai melayani di Klaten. Kesan awal pada waktu itu melayani di Klaten, saya ingat pada waktu itu ketika pulang dari rumah kakak saya rumahnya di Danguran, pulang ke Solo pada waktu itu naik mobil, dan kemudian melihat Klaten pada waktu itu di perjalanan. Yang saya ingat pada waktu itu, sungguh saya ingat saya memandang kepada kota Klaten dan kemudian berdoa kepada Tuhan. Doanya, Tuhan kalau Engkau pengen betul-betul saya ada di sini, maka beri kasih yang besar di dalam hati saya untuk mengasihi kota Klaten. Dengan demikian saya bisa melayani kota Klaten dengan sukacita pada waktu itu. Nah, janji utama pada waktu itu yang saya pegang ketika melayani di Klaten itu sama seperti janji ketika saya melayani di kota Boyolali. Diingatkan kepada janji itu di Yesaya 58 ayat 12 ya, Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Tuhan mengingatkan kembali panggilan saya. Panggilan saya memulai pelayanan, tetapi tidak akan terus-menerus ada di sana. Tim atau orang lain, hasil dari pelayanan yang berasal dari tempat itu sendiri, yang akan mengerjakan pelayanan itu menggantikan. Nah itu yang saya pegang. Jadi pada waktu itu saya yakini saya akan ada di Klaten sampai ada satu tim pelayanan yang akan mengerjakan dan meneruskan pelayanan di Klaten. Dan itu anugerah. Pada akhirnya tim pelayanan terbentuk pada tanggal 13 Juli 2018. Ada Mas Eka sebagai koordinator, dan tim pada waktu itu ada Mas Edi sendiri, kemudian ada Mbak Vide, Mbak Bella, Mas Wil, dan Mas Arya. Wah, cukup menarik ya pengalamannya Mbak Tia pada waktu itu. Nah, kan seperti yang kita ketahui Mbak, Klaten kan besar nih, iya kan Mbak? Kan ada beberapa kecamatan nih. Nah, menurut info yang saya dapatkan itu Mbak Tia itu senang belusuan ternyata, senang mencari jalan-jalan. Nah itu, kalau dari belusuan Mbak Tia itu sudah kira-kira berapa kecamatan Mbak di kota Klaten yang sudah pernah dikunjungi? Iya, bagi saya itu anugerah ya. Saya sendiri suka belusuan, saya suka jalan, cari jalan, mind mapping saya itu cukup baik menurut saya sih. Nah itu menolong saya untuk suka, umpamanya dari kota Boyolali ke Klaten ataupun dari Solo ke Klaten ataupun Klaten pulang ke Karanganyar, seringkali mencari jalan yang lain ya, yang tidak pernah saya lalui. Nah bagi saya itu menjadi salah satu kesukaan tapi juga tantangan, dan dari situ itu membuat bisa menjelajah seluruh Klaten. Hampir semua sudah saya jelajahi, bukan hampir semua, semuanya sudah saya jelajahi. Iya, kalau dari Boyolali ke Klaten itu kan ada Tulung, ada Karangnongko, kemudian ada mana Polan Harjo dan lain sebagainya ya. Kemudian kalau pulang ke Solo kadang-kadang ke Karanganyar itu kadang-kadang lewat Sukoharjo, itu bisa lewat Tedan, Cawas dan lain sebagainya.
Wah, jadi tentunya hampir semuanya. menyenangkan ya Mbak bisa mengelilingi. Oh iya, jelas. Saya seorang Klaten aja baru berapa ya? Terus dikit Mbak, cuma ya. Tapi nggak pada apa-apa. waktu itu memang terbantu juga karena teman-teman tim awal dulu, tim sementara itu memang dari awal kami belajar untuk berdoa keliling terus-menerus. Jadi bersama mereka belajar untuk memang mengelilingi kota-kota. Beberapa kota yang saya sendiri jauh, seperti mana itu yang dekat, Manis Renggo, yang atas itu lagi mau ke Deles, Deles. Itu kan jauh ya, itu nggak mungkin. Nah, itu dengan mereka biasanya kami belusuan. Pengalaman yang menyenangkan juga. Tuh. Nah, tentunya kan pasti awal-awal pelayanan dulu kan pasti ada tantangan yang di awal pelayanan Mbak Tia dulu. Lalu berkaitan dengan tantangan itu, apa yang Mbak Tia lakukan pada saat itu? Oke, tantangan yang pertama itu karena nggak tahu medan, itu yang pertama. Maka pada waktu itu belusuan itu untuk tahu medan dulu. Tetapi medan yang paling awal sebenarnya adalah Klaten. Maka pada waktu itu yang pertama kali ketika tiba di Klaten ini, yang pertama kali mengelilingi seluruh Klaten. Setelah mendapatkan satu tempat untuk base saya tinggal itu di kos-kosan ya, kos-kosan Pak Bi. Ya. Nah di sana dari situ mulai keliling Klaten. Ke setiap jalan-jalan di Klaten itu saya hafalkan dulu semuanya, dan itu menolong saya untuk ngerti SMA 1 mana, SMA 2 mana, SMA 3 mana, kemudian SMK mana, tahu ada 5 SMK Kristen juga di sini. Ya. Kemudian tahu stasiun mana, jadi tahu kalau butuh ke sini naik apa, bis mana, termasuk perpustakaan itu ada di mana dan sebagainya. Itu tantangan yang pertama, jadi butuh tahu kondisi dulu Klaten, dan kemudian dengan begitu bisa mendoakan kota Klaten lebih sungguh. Nah kemudian tantangan yang lain karena saya lone ranger ya, jadi pekerja sendiri pada waktu itu di sini. Bukan berarti tidak ada orang, ada. Tetapi bagi saya kalau saya belum menemukan orang yang sehati, sepikir, setujuan, yang ngerti ada yang di dalam pikiran saya, maka saya merasa sendirian. Dan ketika merasa sendirian itu seakan-akan berjuang sendiri ya, seakan-akan mengerjakan pekerjaan pelayanan ini sendiri. Dan bagi saya itu yang paling tantangan yang paling besar itu justru karena saya belum menemukan orang yang saya percayai untuk bisa mengerjakan pekerjaan pelayanan ini bersama-sama. Termasuk saya bukan orang Klaten. Saya bukan orang Klaten, saya asing di Klaten, nggak tahu siapa-siapa di Klaten kecuali pada akhirnya dikenalkan dengan beberapa kelompok PA yang sudah ada yang dulu ditolong oleh Mas Dwi ya. Kemudian dikenalkan dengan mereka, dan itu menolong saya untuk saya tahu secara person itu nggak sendirian, tetapi secara pikiran tadi masih sendirian ya, tapi secara person tidak sendirian. Tapi paling tidak ada yang kenal, tetapi secara keseluruhan saya tidak dikenal. Jadi ketika masuk SMA 1, mau masuk SMA 1 itu tantangan besar sekali. Apalagi di SMA 1 pada waktu itu punya kesulitan tersendiri untuk masuk. Kenapa? Karena ada beberapa pemikiran tentang perkantas yang salah. Dikira ajaran sesat dan lain sebagainya pada waktu itu. Jadi untuk masuk SMA 1 pada waktu itu sulit. Dan baru zamannya Mas Ega itu baru bisa masuk SMA 1 itu dengan leluasa tentunya. Beliau kan lulusan SMA 1, maka jauh lebih dikenal. Saya pikir karena tidak dikenal itu dan bukan orang asli sini itu membuat kesulitan sendiri. Yang dilakukan memegang janji Tuhan. Tadi kan janjinya adalah saya membangun pelayanan di Klaten supaya di sini ada orang-orang yang pada akhirnya bisa mengerjakan pekerjaan pelayanan di Klaten sendiri. Gitu. Ya, cukup menarik, ternyata ada proses panjang ya awal-awal pelayanan Klaten itu. Oke, kalau dari pengalaman Mbak Tia tadi, Mas Ega, gimana pendapat Mas Ega atau apa yang dirasain Mas Ega di perjalanan? Ya kita semua tahu dengan perjuangan penyerahan diri Mbak Tia tadi, bisa dibilang Mbak Tia itu Wonder Woman ya. Sudah menjelajahi Boyolali, habis itu ke Klaten untuk membangun pelayanan. Tapi saya tahu itu semua bukan karena kuat gagahnya Mbak Tia,
tetapi karena Tuhan dan anugerah Tuhan yang memenuhi hidup Mbak Tia, dan hidup Mbak Tia menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, Mbak Tia ini salah satu wujud nyata ya dari Yohanes 12 ayat 24 ya, biji gandum yang mati bagi kota itu untuk bisa menghasilkan banyak buah, dan kita bersyukur kalau pelayanan ini ada, salah satunya juga karena penyerahan diri Mbak Tia. Jadi terima kasih Mbak Tia dan terpujilah Tuhan. Iya. Baik ya. Ya. Oke ya, kita sudah mendengar nih secara singkat bagaimana perjalanan awal pelayanan Klaten itu dibangun. Kita juga ingin mengetahui lebih dalam tentang kelompok PA pada waktu itu kayak gimana. Oke, kita mau belajar itu. Oke, kita langsung saja masuk ke segmen yang kedua. Di segmen yang kedua ini kita nanti akan melihat dan belajar tentang awal mula KPA pada zaman perintisan pelayanan dulu. Oke, kalau berbicara tentang kelompok PA pada waktu itu, siapa orang kunci yang pernah Mbak Tia temui pada waktu itu? Apakah Mas Ega ini juga salah satu orang kuncinya? Begitu. Iya, kalau di awal pelayanan dulu ketika diminta untuk ke sini, saya bersyukur karena ada 2 kelompok PA ya pada waktu itu. Yang pertama itu kelompoknya Mas Lingga, Mas Pras, kemudian ada Mbak Goreti, Mbak Iin, dan kemudian Mbak Iput. Mbak Iput itu sendiri sebenarnya di PA saya yang di Karanganyar, tapi yang bekerja di sini. Mereka dikelompokkan jadi satu. Saya pikir mereka orang kunci. Kenapa? Orang kunci itu bagi saya adalah seorang yang sungguh-sungguh mau belajar Alkitab atau mau belajar firman Tuhan bersama-sama, yang punya komitmen untuk mengikut Kristus, tetapi juga yang merindukan untuk orang lain juga mengalami hal yang sama seperti mereka. Jadi itu orang kunci. Jadi tekanannya pada mereka sendiri merindukan untuk jadi murid, mau belajar Alkitab, tetapi juga hatinya merindukan supaya orang lain juga dimuridkan. Itu orang kunci. Nah, pada waktu itu mereka, karena mereka orang-orang kunci pada waktu itu, mereka yang bisa saya koordinasi ya bersama-sama dengan saya untuk mulai untuk mengerjakan pelayanan di Kota Klaten ini, atau meneruskan pekerjaan pelayanan di Kota Klaten ini. Baru kemudian saya bersyukur Mas Eka juga akhirnya jadi orang kunci sih. Itu ketika Mas Eka mulai menyerahkan diri ya pada waktu itu, saya ingat setelah retreat Mas Eka menyerahkan diri di hadapan Tuhan untuk memberikan hatinya, hidupnya itu juga bagi siswa-siswa di Kota Klaten. Pada waktu itu saya ingat betul Mas Eka menyerahkan atau memberikan waktunya itu lebih banyak di pelayanan. Itu berarti dia harus mengurangi banyak kegiatan. Ya, saya tahu itu berarti mengurangi beberapa hal yang menyenangkan hatinya Mas Eka, dan pada waktu itu harus dilepaskan. Saya pikir itu penyerahan, dan orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang kunci yang bisa dilatih lebih lanjut untuk bersama-sama mengerjakan pekerjaan pelayanan. Oke, wah Mas Ega ya udah waktu itu ya, KPA ya. Kalau dari Mas Ega sendiri, kan dulu kan PA dengan Mbak Tia ya, bagaimana perjalanan PA Mas Ega itu? Iya. Itu. Oke, sebenarnya jauh sebelum PA ya, jauh sebelum PA itu sekitar tahun 2008 itu waktu SMP. Itu saya ikut PSKK, retret PSKK. Lalu di dalam retret itu ada tindak lanjutnya, ada follow up-nya. Nah, yang memfollow up itu kebetulan adalah Mas Dwi yang tadi diceritakan Mbak Tia, yang dulu memegang pelayanan di Klaten ya, diutus dari Solo. Nah, waktu itu masih kelas 8 ya, SMP itu di follow up, diajak Mas Dwi ke kosnya untuk PA gitu. Terus yang menarik adalah waktu itu sama sekali belum tertarik dan malah berpikiran bahwa wah, ini kayaknya ajarannya sesat ya. Saya dengan dua teman saya ternyata emang mindsetnya sejak dulu gitu ya. Kayaknya sesat gitu karena beda dengan ajaran-ajaran pada umumnya gitu ya. Nah, itu saya dengan 2 kakak kelas saya ya. Terus waktu berjalan, lalu kelas 12 SMA itu tahun 2011
saya datang kepada Mas Lingga yang saat itu menjadi salah satu orang kuncinya Mbak Tia ya di pelayanan di Klaten itu. Kebetulan Mas Lingga ini satu gereja dengan saya. Akhirnya saya di PI dan diajak PA. 3 tahun PA dengan Mas Lingga. Lalu Mas Lingga memutuskan untuk melanjutkan pekerjaan atau ada sesuatu ya dengan pekerjaannya. Terus saya dipindahkan ke Mbak Tia. Nah, waktu pertama dengan Mbak Tia itu ya sempat takut gitu ya, tegang karena Mbak Tia itu pertanyaannya dalam-dalam teman-teman. Ya, tapi bersyukur karena ketemu dengan Mbak Tia, saya mengenal Mbak Tia. Oh, Mbak Tia orangnya begitu hangat, sangat menekankan pada relasi pribadi. Iya. Itu yang saya belajar dari Mbak Tia, gitu Mas Edi. Oh, iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya? Berapa ya? 6 tahun sama Mbak Tia. 6 tahun? 6 tahun sama Mbak Tia. Ya. Kasihan. Berarti banyak pertanyaan-pertanyaan yang dalam gitu ya. Ngeri. Oke. Kalau berbicara tentang tadi kan kita bicara tentang KPA. Nah, sebenarnya KPA itu apa sih? Bagi Mas Eka? Oke. KPA atau biasa orang menyebutkan kelompok pendalaman Alkitab ya. Kelompok pendalaman Alkitab itu salah satu bentuk pelayanan yang menolong orang untuk hidup serupa dengan Kristus gitu ya. Nah, dari namanya tadi jelas karena pendalaman Alkitab gitu ya. Berarti ya tekanan utamanya adalah pada pembelajaran Alkitab atau firman Tuhan di dalam kelompok-kelompok kecil karena kelompok gitu ya. Nah, di dalam KPA ini Mas Edi dan teman-teman semua ada pemimpin yang tugasnya atau tanggung jawabnya adalah memperhatikan hidup adik-adik yang dipimpinnya, tapi juga mengarahkan adik-adik dalam belajar firman Tuhan. Nah, gitu. Oh, jadi begitu menarik ya pengalaman Mas Eka tadi dalam kelompok PA-nya. Nah, tapi juga mungkin dalam waktu dulu PA kan pasti ada tantangan, ada kesulitan yang dihadapi pada waktu itu. Ya, kalau apa sih tantangan pada waktu itu PA dan bagaimana solusi yang dilakukan waktu itu? Oke. Yang pertama karena dulu waktu awal-awal belum banyak kelompok PA itu ya. Jadi masih terbawa suasana yang sebelumnya tadi saya cerita juga ya tentang saya diajak oleh Mas Dwi terus berpikiran itu ajaran sesat gitu ya karena tidak pada umumnya kegiatan rohani remaja pada saat itu bukan kelompok PA, banyak persekutuan, banyak kumpul-kumpul dan sebagainya, seneng-seneng lah. Jadi merasa aneh, itu yang pertama. Tantangannya merasa aneh, wah kok aku PA dewe gitu ya. Yang kedua adalah prioritas kegiatan. Nah, ini masalah umum. Jadi banyak kesenangan-kesenangan, kegiatan-kegiatan yang nampaknya lebih menarik daripada PA ini gitu ya. Kadang melalaikan PA karena merasa ada kegiatan yang lain yang lebih penting atau menarik gitu ya. Terus persoalan rendah diri itu kadang muncul karena apa ya? Karena baru pertama kali PA terus berpikir bahwa wah kok aku sulit banget ya menangkap firman Tuhan gitu ya. Belajar firman Tuhan aku sulit gitu ya. Kalau sebagai kakak PA kadang kok saya sulit ya membuat adik PA saya mengerti. Nah, gitu. Itu tantangannya. Kalau saya sendiri sebenarnya juga hampir sama seperti Mas Ika ya. Jadi itu nampaknya tantangan umum dalam kelompok PA. Tetapi bagi saya sendiri kalau sekarang sebagai pemimpin PA, dulu juga ya, apalagi ketika pertama PA dengan Mas Ika, itu juga kalau Mas Ika takut dengan saya, sebenarnya saya juga takut dengan Mas Ika sebenarnya. Jadi sama-sama takut. Iya, betul. Kenapa? Karena saya tahu Mas Ika itu sangat pinter dan pertanyaan-pertanyaannya juga kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan tidak terduga itu membuat sulit juga ya, nah kadang-kadang membuat harus lebih banyak belajar, tetapi itu menjadi tantangan tersendiri ya bagi saya. Dengan demikian saya juga harus semakin ditantang untuk belajar. Jadi sebenarnya kelompok PA itu adalah kelompok yang tidak hanya umpamanya pemimpin menolong orang yang dipimpin, salah sebenarnya.
kelompok PA itu sendiri sebenarnya yang utama dan yang pertama adalah membangun hidup pemimpinnya lebih dulu, baru kemudian membangun orang-orang yang dilayaninya. Kenapa? Sama tadi, orang-orang yang kita layani itu butuh ditolong. Kadang-kadang mereka jauh lebih kritis dan mau tidak mau saya sendiri harus belajar lebih banyak. Bukankah dengan demikian saya juga bertumbuh di dalamnya? Saya belajar lebih banyak lagi. Saya bersyukur punya diberi anugerah untuk ketemu dengan Mas Ega dan kemudian belajar firman Tuhan bersama Mas Ega, menantang saya untuk belajar lebih banyak. Tantangan yang lain jelas ya, ada banyak adik-adik PA yang punya banyak persoalan ya. Dan persoalan-persoalan itu kadang-kadang persoalan-persoalan yang saya sendiri tidak tahu bagaimana harus menolongnya. Persoalan ekonomi, dan kemudian persoalan-persoalan dosa, dan persoalan-persoalan keluarga, masa lalu, dan banyak hal yang kadang-kadang itu di luar dari apa yang bisa saya lakukan dan pikirkan. Dari berbagai macam persoalan itu, solusi yang paling utama adalah berdoa. Jadi belajar, ini menolong saya sendiri untuk belajar bergantung kepada Tuhan. Jadi belajar bergantung itu terus-menerus. Saya sendiri dibangun untuk bergantung kepada Tuhan justru dengan kondisi-kondisi adik-adik, kondisi-kondisi kelompok yang sulit gitu. Dengan demikian belajar untuk banyak berdoa. Tapi juga dengan demikian tadi belajar untuk belajar terus-menerus. Tidak berhenti PA, tidak berhenti menggali Alkitab juga, tidak berhenti untuk mencari tahu, tidak berhenti untuk membaca buku dan lain sebagainya. Oh gitu ya. Berarti salah satu tantangannya juga ADPA-nya sendiri jadi tantangan ya. Nah, itu nanti suatu saat mungkin akan ketemu dengan adik-adik PA yang begitu kritis, wah itu akan menantang diri kita sendiri untuk belajar. Itu persiapan sekarang. Oke, tadi kan Mas Ega juga sudah mengikuti KPA ya, kelompok PA ya pada waktu itu ya. Nah, pernah muncul kan pengen juga ngajak teman yang lain untuk PA juga ya. Pengen merasakan Mbak, orang lain itu Mbak ikut dengan seperti saya, ikut dalam kelompok PA. Nah, waktu dulu proses pemuritannya seperti apa pada waktu itu? Ya, kalau saya sendiri waktu itu masih dengan pemimpin PA yang pertama ya, Mas Lingga itu 1-2 tahun PA, lalu mulai didorong, diarahkan untuk mendekati teman gitu waktu itu, ngajak teman PA dan sebagainya. Waktu itu hanya ngajak teman gitu ya, ngajak teman PA. Sempat ngajak teman PA, satu kelas, satu bangku, saya ajak PA. Sempat berjalan beberapa kali PA. Gitu. Setelah itu didorong juga untuk melayani atau memberitakan Injil pada adik-adik di bawah kelas, bawah angkatan saya, satu angkatan di bawah saya. Terus berjalan ke bawah angkatan bawahnya gitu ya, saya angkatan 2012, jadi saya waktu itu terus mendatangi teman saya, adik kelas saya di angkatan 2013, lalu dari pertemuan itu terus menarik juga adik-adik di bawahnya 2014, 2015 sampai akhirnya di angkatan 2016 itu ketemu dengan Mbak Vide, Mbak Bella dan kawan-kawannya itu. Nah, itu 2016. Lalu 2017 itu ketemu dengan Mas Wildan, Mbak Mita dan kawan-kawan. Nah, waktu itu tadi seperti yang dijelaskan Mbak Tia, saya memang awalnya dulu belum menyerahkan diri. Jadi baru tadi diminta Mas Lingga untuk datang ke teman. Tapi satu waktu kalau nggak salah 2014 itu di HUT Pelayanan Umum Solo, saya mengambil keputusan secara sadar, Tuhan, saya mau melayani siswa. Gitu. Itu setelah mendengar penjelasan Mas Gun tentang biji gandum yang mati itu. Waktu itu saya kepikiran, wah, saya harus mati menjadi biji gandum supaya berbuah banyak. Di mana? Nah, saya waktu itu mendoakan SMA 1 karena alma mater saya SMA 1 gitu ya. Cari gampang isik. Cari yang gampang dulu. Ya. Nah, metode saya atau jurus saya ya secara umum sama terus ya, dari tahun ke tahun minta kontak ke pengurus Persik gitu ya, terus ngajak ketemu, ngobrol, bangun relasi gitu, terus karena sudah cukup intens terus diajak untuk PI, belajar firman Tuhan dan di PI di situ, lalu diajak PA. Nah, itu berjalan sampai sekarang dan puji Tuhan
beberapa adik yang tadi saya ceritakan sekarang juga melakukan hal yang sama. Mereka juga sudah melayani. Gitu Mas Edi. Mungkin dari Mbak Tia? Kalau dulu mulai melakukan pemuritan pada siswa mahasiswa di sini, tadi saya sudah jelaskan ada kelompok itu ya, ada kelompok-kelompok itu. Tetapi sebenarnya dari kelompok tadi, kelompoknya Mas Lingga dan kawan-kawan itu tidak saya pegang. Yang megang itu langsung Mas Gun. Tetapi itu bagian dari tim sementara yang bersama-sama, yang menemani saya, menemani untuk mengerjakan pelayanan. Dari tim itu sebenarnya bisa masuk gereja, Mas Lingga itu masuk gereja, dan kemudian ada Mbak Iput sama Mbak Kureti itu masuk SMK Kristen 2. Kenapa? Karena Mbak Kureti sendiri itu alma mater dari sana, alumni dari sana. Di sana ada beberapa orang pada waktu itu, ada beberapa kelompok juga yang dilayani. Kemudian dari situ terhembuslah kabar ada pelayanan ini, kemudian SMK Kristen 1 Klaten, alma mater. Oh ya, alma mater saya. Itu juga menginginkan untuk dilayani, dan saya diundang ke sana untuk diminta menemani atau menjadi pendamping persekutuan pada waktu itu. Dan bersyukur dari situ ketemu Mas Edi, ketemu Mas Arya, yang kemudian belajar firman Tuhan, dan sekarang boleh juga menjadi tim pelayanan yang punya kerinduan yang sama untuk Injil diberitakan dan murid-murid dihasilkan di kota ini ya. Nah, dan kemudian dari situ juga dari gereja tadi muncul Mas Ega yang dilayani oleh Mas Lingga, kemudian juga dari Mbak Iin pada waktu itu kayaknya di gereja juga ya, Mbak Iin juga di gereja ya. Nah, Mas Pras di Unwida sebenarnya. Dulu Unwida itu ada beberapa yang dilayani, tapi kemudian ada kondisi-kondisi yang sulit, kemudian fokusnya masuk ke pelayanan siswa dulu. Nah, bersyukur Mas Ika bisa masuk SMA 1, dan dari situlah kemudian kelompok-kelompok pembelajaran Alkitab itu banyak di SMA 1. Kemudian masuk ke SMA 2, kemudian masuk SMA 3. Demikian, Mas. Oh, iya. Mas Edi. Oke, menarik sekali ya tentunya kalau kita bahas awal KPA pada waktu itu, betapa uniknya ketemu siswa, mengontak siswa, terus ngajak mereka PA ya tentunya pada waktu itu. Oke, itu teman-teman yang kita bisa pelajari dari awal KPA terbangun di Kota Klaten pada waktu itu. Oke, selanjutnya kita nanti akan membahas lebih dalam lagi tentang kehidupan seorang murid. Oke, kita lanjut masuk ke segmen 3 acara hari ini. Kita akan membahas tentang hidup seorang murid itu kayak gimana. Nah, tadi kan sudah panjang lebar dijelasin gimana KPA, terus apa yang dikerjakan, terus bahan pemuritan, dan tantangan tentang KPA ya pada waktu itu. Nah, sebenarnya kan kalau kita PA, nah apa sih yang kita dapatkan dari PA itu dalam kehidupan kita? Oke, apa yang didapatkan ya bagi hidup kita dari PA itu apa sih? Saya pribadi belajar bahwa PA itu membentuk cara pandang kita, Mas Edi dan teman-teman. Cara pandang kita dalam apa? Dalam melihat hidup kita, tapi juga melihat dunia ini berdasarkan firman Tuhan atau kacamata Allah ya. Nah, PA ini membawa kita pada hidup yang berpusatkan pada Kristus. Nah, hidup seperti apa itu? Nah, kalau saya suka ilustrasi roda gitu ya. Ilustrasi roda itu menggambarkan hidup ini. Pertama ada as atau poros ya, sebagai poros dari roda itu. Ya, as ini melambangkan Kristus, teman-teman. Di mana as ini menjadi poros tadi ya, penggerak yang menggerakkan tapi juga mengarahkan roda kehidupan. Nah, Kristus menjadi penggerak dan pengarah dari roda kehidupan orang yang menyerahkan diri pada Kristus. Nah, dari kehidupan yang berpusatkan pada Kristus itu membuahkan kehidupan yang berjalan atau berputar seperti roda itu. Nah, berputarnya apa?
apa wujud berputarnya? Yang pertama, orang itu memiliki dan menikmati relasi dengan Tuhan, gitu ya, dalam dua hal. Yang pertama melalui firman Tuhan, ya, kita menikmati saat teduh tiap hari, kita menikmati Bible reading, kita menikmati PA, itu bagian dari kita berrelasi dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Tapi yang kedua juga melalui doa tentunya. Ya. Nah, lalu apalagi bentuk kehidupan dari yang berpusatkan pada Kristus itu? Yang kedua adalah relasi dengan orang percaya yang lain. Nah, apa bentuknya? Yaitu persekutuan. Nah, orang percaya, kita yang dibentuk atau ditolong di dalam kelompok PA, diarahkan juga atau ditolong juga di dalam menikmati persekutuan dengan sesama anak-anak Allah. Dan yang terakhir, relasi dengan dunia atau orang-orang lain, ya, orang-orang yang belum percaya. Apa bentuknya? Yaitu kesaksian. Orang yang berpusatkan pada Kristus pasti memiliki kerinduan untuk bersaksi, membagikan berita keselamatan bagi banyak orang yang belum percaya. Nah, inilah inti hidup Kristen itu, atau hidup murid Kristus itu. Jadi, pelayanan ini utamanya adalah menolong orang untuk memiliki hidup murid Kristus ini, Mas Edi dan teman-teman. Oh ya, jadi berarti sangat berpengaruh ya dalam kehidupan kita ya ketika kita PA itu. Nah, tadi Mas Eka kan kehidupannya juga diubahkan. Ya. Coba Mas, satu hal saja Mas, kehidupan apa yang sudah diubah? Wah, satu hal ya. Satu hal. Justru susah nih. Itu susah. Tapi yang paling berpengaruh bagi hidup saya ya, Mas Edi ya, ketika saya mulai PA, itu adalah pemahaman tentang keselamatan. Kenapa? Karena sekalipun saya Kristen sejak lahir, tetapi di dalam pikiran saya, keselamatan itu ya kalau kita berbuat baik, kalau kita rajin ke gereja, kalau kita rajin pelayanan, nah, itu kita akan menerima keselamatan atau hidup di dalam kerajaan surga kelak. Itu dulu sebelum PA. Nah, setelah PA itu begitu berubah, karena saya di dalam kelompok PA ditolong untuk belajar bagaimana sih mengalami keselamatan itu. Keselamatan itu apa? Keselamatan itu kasih karunia Tuhan yang kita imani, kita terima, gitu ya. Jadi itu bukan dari usaha kita. Nah, itu begitu mengubah saya. Dan dari pemahaman yang berubah itu muncul juga kerinduan untuk orang lain di sekitar saya mengalaminya. Nah, itu yang paling bisa dibilang radikal. Di waktu awal-awal PA itu begitu terkesan dengan itu. Gitu. Jadi. Oh iya. Oke, terima kasih Mas Eka. Setiap orang-orang yang sudah PA tentunya kan tadi ya kehidupannya sudah diubahkan juga, cara pandangnya dari kehidupannya juga. Nah, terus bedanya apa dengan orang-orang yang tidak PA? Apa toh keistimewaan orang yang ikut dalam kelompok PA itu? Berarti apa? Istimewanya apa ya? Bagi saya sendiri, setiap orang, ini prinsip ya sebenarnya, bagi saya sendiri, bagi semua teman-teman juga, bahwa setiap orang itu istimewa sebenarnya dan berharga. Bukan karena apa yang sudah dilakukan atau apa yang akan dilakukan, atau bukan karena siapa dia, bukan. Tetapi setiap orang itu istimewa karena dia dikasihi oleh Allah. Allah berinisiatif untuk mengasihi dia, termasuk saya dan semua teman-teman, dan bahkan mati di kayu salib untuk menyatakan kasihnya itu. Setiap kita adalah sasaran dari kasih Allah, dan setiap kita ada di dalam hati Allah yang paling dalam. Wah, bukan karena kita aktif di gereja, bukan karena kita aktif melayani, dan bukan bahkan ketika kita aktif di dalam kelompok PA, bukan. Tetapi karena inisiatif dari Allah sendiri untuk menyatakan, dan betul ya, menyatakan bahwa kita itu adalah orang yang dikasihinya, maka kita adalah istimewa. Jadi PA atau tidak itu tidak menambah atau mengurangi keistimewaan seseorang. Tapi justru seseorang yang menyadari bahwa dirinya istimewa di hadapan Tuhan, oleh karena Tuhan mengasihi dia, oleh karena kasih Allah yang diberikan kepadanya, maka dia PA. Untuk apa? Untuk mengenal pribadi yang mengasihi dia itu.
memahami, tapi juga mengalami Allah dan kasih-Nya itu lebih dalam di dalam hidupnya. Jadi bagi saya kelompok PA itu bukan kelompok orang-orang yang merasa diri rohani justru. Ada banyak orang yang berpikir bahwa ikut PA, dia adalah kelompok orang yang sangat rohani, suci. Kemudian hebat begitu. Bagi saya enggak. Bagi saya kelompok PA itu orang-orang, kumpulan orang-orang yang justru merasa dirinya itu orang-orang yang butuh Allah. Orang-orang yang menyadari bahwa dia tidak bisa sendirian untuk mengenal Allah. Bertumbuh, orang-orang yang remuk, yang butuh Allah, maka bersama-sama belajar firman Allah untuk mengenal Allah dan mengalami Allah. Bersyukurnya karena ada orang yang menemani untuk itu. Menemani perjalanan hidup kita, mengenal Allah, bertumbuh di dalam Allah. Oh ya, oke, berarti setiap ciptaan Allah itu ya spesial ya Mbak. Allah juga mengasihi semua orang seperti yang dikatakan Mbak Tia itu. Ya, oke. Kalau begitu kan pada waktu itu kan pelayanan baru berkembang besarnya. Ada kelompok-kelompok PA muncul. Nah, tapi tentunya pasti ada tantangan juga ya yang harus dihadapi pelayanan pada waktu itu. Apa sih Mas kalau boleh tahu tantangan yang dihadapi pelayanan sendiri? Ya, kita tahu ya kalau semakin kesini ini dunia rasanya semakin menarik itu Mas Edi, semakin glowing ya bahasanya anak-anak muda zaman sekarang. Bagi siswa mahasiswa dunia itu semakin glowing, semakin menarik dari segala pesona lewat berbagai media gitu ya, sehingga membuat mereka semakin tergiur untuk ikut atau untuk untuk mengikuti tren itu, dan semakin menutup mata untuk PA. Nah, itu tantangan yang pertama. Ditambah lagi pandemi ini ya, kesulitan terbesar kita tidak bisa ya. Dengan pandemi ini kita tahu kita nggak bisa ketemu langsung dengan siswa mahasiswa ya. Lalu kadang juga di dalam beberapa waktu ini setelah pelayanan kita cukup berkembang gitu, kita tidak terlepas dari kesalahpahaman pihak-pihak lain ya. Ada beberapa pihak mungkin yang salah mengerti tentang pelayanan gitu ya. Mungkin ada yang mengira bahwa pelayanan siswa mahasiswa di Klaten atau GPS ini bermaksud menarik remaja pemuda dari gereja atau persekutuan sekolahnya untuk ikut di sini dan tidak ikut lagi ke gereja atau di sekolahnya. Nah, pemikiran ini wajar muncul karena memang pernah ada sejarahnya begitu ya. Ada sejarah salah satu pelayanan ya, kita tidak sebutkan pelayanan apa itu, tetapi itu pernah melakukan itu. Jadi menarik siswanya dan bahkan ya tidak dengan etika yang baik gitu. Tetapi perlu dibuktikan lebih dahulu apakah itu juga terjadi di pelayanan ini dan di GPS ya. Karena nyatanya tidak ada dari saya, Mas Edi, kalau Mbak Tia jelas nggak mungkin, Mbak Tia kan staff ya. Saya, Mas Edi, adik-adik tim pelayanan, tim GPS, nyatanya tidak ada yang lepas dari gereja. Bahkan beberapa teman saya tahu aktif sebagai ketua dan pengurus komparem atau youth di gerejanya. Ada Mas Wildan, ada yang Mas Wildan sebagai ketua komparem di Kebonarung, Mbak Vide juga aktif di gerejanya, Mbak Bella juga, Mas Edi juga, hampir semua aktif. Mbak Iva juga aktif di gerejanya, Mas Farel, Mbak Andin, dan Mas Daniel juga aktif di gerejanya. Nah, itu membuktikan bahwa ya pelayanan kita tidak menarik siswa mahasiswa atau remaja pemuda dari gereja atau persekutuan gitu, tetapi justru yang kita rindukan adalah memperlengkapi mereka supaya lebih efektif lagi melayani di gereja, di sekolah, dan di kampus. Gitu sih Mas Edi. Ya Mbak Tia dan Mas Eka, saya adalah juga bukti dari hasil pelayanan di sini, juga ikut dalam GPS itu. Saya adalah bukti bahwa saya diperlengkapi juga di sini, dan saya juga aktif di gereja. Saya boleh mempunyai keterampilan membagikan firman Tuhan. Nah, itu diajari semua di
di sini. Jadi pelayanan ini sangat membantu anak muda khususnya. Oke, itu yang kita bahas di kehidupan murid di segmen ini. Kita bahas lanjut lagi di segmen kita yang berikutnya yang semakin dalam. Kita mau lanjutkan. Ya, kita masuk ke segmen 4 di pembahasan kali ini. Kita akan belajar bersama tentang memuridkan orang lain. Nah, Mas Ega, ini kan yang kita yang sudah PA, nah itu sebenarnya penting nggak sih Mas, kita yang sudah PA itu kita mengajak orang lain atau memuridkan orang lain, lalu mengajak mereka PA. Lalu kalau penting, apa sih pentingnya itu? Oke. Penting, ya sangat penting. Jadi kenapa memuridkan orang lain itu sangat penting gitu ya. Yang saya maksud memuridkan di sini juga mulai dari memberitakan Injil ya, memberitakan Injil dan memuridkan. Kenapa penting? Karena yang pertama, ya memang itu buah yang wajar dari keselamatan. Orang yang sudah diselamatkan lalu bertumbuh di dalam imannya, di dalam pengenalannya akan Allah, dia akan makin mengasihi Allah tapi juga akan mengasihi jiwa-jiwa. Jadi dia akan punya hati untuk membagikan Injil bagi orang lain, tapi juga akan menolong orang lain. Nah, contoh-contohnya bisa kita lihat dari para rasul, ya, 12 murid Tuhan Yesus, bahkan juga Timotius. Mereka adalah orang-orang yang juga berapi-api untuk memuridkan. Nah, lalu apalagi pentingnya? Kita tahu bahwa Tuhan Yesus sebelum naik ke surga memberikan satu wasiat ya, yaitu amanat agung. Nah, itu adalah satu amanat, satu perintah yang sangat penting dan bisa dibilang itu paling penting di dalam kekristenan. Nah, di dalam amanat agung kita tahu pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, artinya apa? Memuridkan ini adalah satu perintah yang begitu penting bagi kita, murid-murid Kristus. Tidak memuridkan berarti ya tidak menaati perintahnya, tidak menaati perintah Tuhan Yesus. Nah, yang ketiga, apa pentingnya memuridkan? Bagi saya sendiri, ketika saya memuridkan orang, itu berarti saya memuridkan diri sendiri. Jadi memuridkan orang lain artinya juga memuridkan diri sendiri. Jadi bagian dari pertumbuhan pribadi kita adalah dengan melayani orang lain, dengan memuridkan orang lain. Itu Mas Edi. Oh iya. Tapi penting ya Mas bagi kita untuk kita tuh memuridkan orang lain. Ya. Gitu. Itu karena itu buah yang wajar dari keselamatan. Oke, gitu. Tapi kalau misalnya ada orang yang sudah kita ajak untuk PA dan mereka mau, terus bagaimana ya follow up kita ada mereka? Oke, siapa ini? Mbak Tia aja. Baik, saya akan mencoba untuk menolong saya sendiri, tapi juga teman-teman memandang atau memahami jauh lebih sederhana ya pemuridan ini sendiri. Nah, kalau kita belajar di dalam firman Tuhan bahwa setiap orang percaya adalah murid, dan murid itu sama dengan pengikut Kristus. Jadi kalau seseorang mau untuk turut PA atau belajar Alkitab, sambutlah dia dan temanilah dia, bukan untuk menjadi pengikut PA. Maksud saya ya, bukan untuk menjadi pengikut PA, tetapi apa? Untuk jadi pengikut Yesus. Follow Jesus. Itu yang menjadi penting. Jadi kita menolong orang untuk pada akhirnya orang itu mengikuti Kristus, bukan mengikuti kita sebagai pemimpin, bukan mengikuti pelayanan ini atau organisasi ini, bukan, tetapi untuk mengikuti Yesus. Itu yang menjadi penting. Kepada murid-murid, Tuhan Yesus memanggil mereka untuk ikut aku, follow Jesus ya. Nah, itulah pemuridan, menemani hidup seseorang untuk mengikut Kristus. Bagaimana tahu apa yang harus diikuti dari dia? Tentunya dari Alkitab. Maka belajar Alkitab itu menjadi penting di dalam pemuridan atau di dalam kelompok PA itu, untuk mengenal siapa yang kita ikuti itu dan mengenal kehendak dia untuk kita ikuti atau kita taati. Nah, itu saya berharap itu jauh lebih sederhana demikian. Jadi kelompok PA
hanya alat untuk seseorang bersama-sama dengan kita belajar untuk mengikut Yesus Kristus. Jadi pertama ajari dan temani dia untuk punya relasi pribadi dengan Tuhan Yesus gitu. Kemudian juga temani dia untuk dia punya penyerahan yang dalam kepada Kristus. Jadi follow itu tidak hanya berelasi, tetapi juga follow itu berarti menyerahkan diri untuk mengikuti dia. Jadi sikap mengikut, kemudian dia tahu bahwa dia punya jaminan, pengalaman jaminan itu perlu untuk kita tolong supaya dia punya pengalaman jaminan real. Sehingga ketika dia mengikut Kristus itu bukan dengan beban, tetapi dengan sukacita karena pengalaman dengan sang pemimpin yang dia ikuti itu. Kemudian baru nanti kita ajari bagaimana yang lain-lainnya, bagaimana bersaksi, kemudian bertumbuh di dalam watak dan lain sebagainya. Tapi yang terutama sebenarnya yuk ikut aja Tuhan Yesus, ikuti dia, relasi dan penyerahan. Jadi ketika orang itu mau, ya kita temani untuk dia mengenal Tuhan Yesus Kristus. Jadi menemani perjalanan hidup seseorang untuk mengikut Kristus sebenarnya. Iya. Ya dalam proses pemuritan ini kan pasti ada hal yang seru, Mbak, yang membuat dan sukacita yang meluap ya, semangat itu. Apa Mbak keseruannya dalam proses pemuritan ini? Oke, bagi saya sendiri sebenarnya yang seru, yang menyenangkan, yang menarik justru dari pelayanan pemuritan ini atau menolong orang di dalam perjalanan hidup mereka untuk mengikut Kristus adalah justru ketika saya melihat bagaimana Allah menolong pribadi-pribadi ini bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi ketika melihat mereka yang awalnya dulu tidak pernah bisa berdoa dan kemudian bisa berdoa, itu sukacita yang sangat besar sekali. Bagi saya itu sesuatu yang besar. Kenapa? Orang awalnya bahkan berdoa 2-3 kata saja nggak bisa, dan kemudian sekarang saya bisa mendengar dia berdoa sungguh, menikmati sungguh berdoa dengan Tuhan. Itu sesuatu yang sangat besar. Awalnya dulu dia nggak pernah suka dengan membaca Alkitab, punya Alkitab iya, tetapi membaca nggak pernah, atau membaca nggak bisa, nggak paham, dan kemudian sekarang dia menyukai Alkitab, taat kepada firman Tuhan. Itu sesuatu yang sangat besar. Jadi bagi saya betul, mungkin ini yang dirasakan oleh Paulus ya kepada jemaat di Tesalonika, bahwa jemaat itu adalah mahkota dan sukacitanya ketika melihat jemaat itu bertumbuh, mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa, menaati Tuhan. Itu sesuatu yang menyenangkan bagi saya. Jadi terus diperjuangkan. Oke ya, tentunya yang menjadi kesukaan terbesar itu perubahan hidup ya. Betul. Perubahan hidup dari orang itu. Oke, itu yang bisa kita pelajari dari segmen ini tentang memuridkan orang lain. Kita akan lanjut bahas di segmen yang berikutnya. Ya, di segmen kita yang kali ini kita akan membahas tentang lahirnya GPS. Nah, pada waktu ini kan kita sudah mengetahui ya perjalanan tadi awal pelayanannya Mbak Tia 2010 ya, lalu terbentuk GPS itu pada 2016. Nah itu kan Mbak Tia kan sebenarnya sudah punya beberapa kelompok PA ya. Itu kenapa kok baru 2016 itu baru membangun komunitas GPS ini, Mbak? Oke. Cukup lama ya sebenarnya, dari 2010 kemudian baru 2016 membangun komunitas ya, sebenarnya komunitas teman-teman yang sudah belajar Alkitab itu bersama-sama untuk berkumpul, bersekutu, belajar firman Tuhan bersama-sama di dalam sebuah kelompok besar ya, atau komunitas itu. Sebenarnya dulu ada, Mas Edi, itu sebenarnya sebelum GPS itu ada yang namanya rally siswa. Rally siswa itu sebenarnya juga sama seperti GPS, cuman pada waktu itu yang mengerjakan tim pelayanan, bukan pengurus GPS atau belum membentuk kepengurusan GPS. Kalau pengurusan GPS kan memang dari adik-adik PA begitu,
Dan berharapnya nanti ke depan itu dari teman-teman siswa sendiri yang jadi pengurus GPS. Kenapa? Karena dari siswa tujuannya adalah untuk melayani siswa. Nah, itu diharapkannya nanti demikian. Nah, pada waktu itu tim, jadi belum ada kepengurusan. Maka kenapa kok belum ada kepengurusan? Karena belum ada orang-orang yang tadi ya, orang-orang kunci ataupun orang-orang yang cukup kuat. Adik-adik SMA, adik-adik yang ditolong itu belum kuat, belum sungguh-sungguh memiliki penyerahan. Jadi belum bisa diorganisir namanya, atau belum bisa dilatih lebih dalam untuk melayani. Jadi pada waktu itu rally itu menjadi tempat untuk ngumpul aja, tapi bukan untuk jadi tempat pelatihan ya. Nah, itu berbeda dengan GPS yang sekarang. Nah, baru tahun 2016 itu saat sebelumnya mulai Mas Ega menyerahkan diri dan kemudian ketemu dengan adik-adik PA yang cukup kuat, ketemu dengan beberapa adik-adik yang cukup punya kerinduan belajar, dilatih. Nah, baru pada waktu itu melihat kebutuhan, tidak hanya persekutuan tetapi juga kebutuhan untuk memperlengkapi mereka bisa melayani. Nah, kemudian itulah terbangun GPS. Ya, jadi ada proses juga ya Mbak, tadi menemukan orang-orang kunci sama adik-adik PA yang cukup kuat gitu. Nah, ini kan GPS sudah terbangun dan Mas Ega sebagai orang yang menyerahkan diri ya, ditunjuk menjadi pembina GPS atau koordinator pelayanan Klaten. Nah, sebenarnya apa sih Mas dasar GPS, tujuan dan visi serta misi GPS itu Mas? Ya, tadi beberapa sudah disampaikan Mbak Tia ya. GPS ini adalah satu wadah dari teman-teman yang sudah belajar PA gitu ya, untuk bisa bersekutu, memuji Tuhan, belajar firman Tuhan bareng-bareng dan berdoa, karena judulnya Guardian Prayers of Schools ya. Jadi pendoa-pendoa yang menjagai sekolah-sekolah di Kota Klaten. Nah, saat ini dipimpin oleh Mas Farel dan teman-teman ya. Mas Farel dan teman-teman ini adalah kebanyakan alumni SMA 1 tahun 2018 ya, 2019 ada juga Mbak Bella yang 2019 juga tapi dari SMA 2. Mereka ini juga adalah buah dari pelayanan pemuritan di SMA 1 ya. Nah, mereka sekarang yang sedang memimpin atau menjalankan roda pelayanan di GPS ini. Nah, sebelum Mas Farel dan kawan-kawan ini ada Mas Edi dan kawan-kawan. Nah, Mas Edi ini dulu ketua GPS yang pertama, GPS yang pertama bersama tim pelayanan yang saat ini melayani di Kota Klaten. Nah, waktu itu saya diminta menjadi pembina dan saya menangkap beberapa visi ya dari Tuhan, dasar dari GPS ini. Yang pertama adalah jelas amanat agung, tadi kita sudah bahas. Kita memerlukan satu wadah yang semakin membuat kita lebih efektif dan luasa ya untuk memberitakan Injil dan memuridkan. Nah, itu dasar yang pertama adalah amanat agung, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Lalu yang kedua adalah Yohanes 12 ayat 24. Tadi juga kita sudah sedikit menyinggung ya tentang biji gandum yang mati. Artinya kalau kita merindukan ada pelayanan atau wadah pelayanan siswa-mahasiswa ini yang semi terbuka, untuk mahasiswa atau siswa-mahasiswa bisa datang memuji Tuhan dan berdoa, berarti harus ada orang-orang yang mau menyerahkan diri, mulai dari pengurus atau tim GPS ini sampai ke tiap-tiap anggota. Nah, kenapa kok sampai ke tiap-tiap anggota? Karena tiap-tiap anggota pun itu sesuai judulnya tadi ya, GPS Guardian Prayers of Schools ya. Berarti tiap-tiap anggota ini adalah pendoa juga. Artinya anggota GPS juga pelayan-pelayan yang menyerahkan diri untuk memberkati Kota Klaten dan sekolah-sekolah di Kota Klaten ini dengan doa-doanya. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, visi dari terbentuknya GPS itu dulu di tahun 2016 itu adalah dari Yehezkiel 33 ayat 7. Nah, saya akan bacakan sebentar. Yehezkiel 33 ayat 7,
Dan engkau, anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Nah, ini adalah satu dasar dari nama GPS ya, guardians atau penjaga, disebutkan di dalam ayat ini. Menggambarkan identitas tapi juga tugas dalam kita memberitakan keselamatan bagi generasi kita. Sama seperti Nabi Yeskiel ya, pada waktu itu menjadi pemberita firman bagi generasinya di zamannya. Nah, kalau kita baca ayat-ayat di sekitarnya, bahkan itu terlihat betapa vitalnya peran dari penjaga ini, karena menentukan nasib kekal dari orang-orang sebangsanya. Gitu. Nah, begitu pula kita sekarang. Setiap anggota GPS adalah guardians atau penjaga bagi kota ini, bagi siswa-mahasiswa di kota ini terutama. Kita bisa menaruh pikiran bahwa nasib kekal sebagian besar siswa dan mahasiswa itu ada di tangan kita. Ya. Maka doa kita, pemberitaan Injil kita, follow up atau bimbingan lanjut yang kita lakukan itu mesti yang terus-menerus akan menjadi fokus utama di dalam pelayanan kita. Itu Sidi. Menarik ya Mas, tentang visi dan misi GPS ini. Salah satunya tadi disebutkan amat agung ya, itu yang paling utama. Oke, kalau melihat dulu awal pembentukan GPS itu bagaimana nih Mas kesannya ya Mas, kesan perdana pemilihan GPS dulu? Wah, Berat. yang jelas bingung ya. Itu bingung nomor satu. Kenapa? Karena baru pertama kali mikirin kayak gitu. Baru ada pelayanan seperti itu, dan baru pertama kali saya sendiri mikirin kayak gitu. Terus bingung juga, nggak tahu nanti sampai kapan, akan gimana ke depan gitu ya. Tapi juga merasakan excited atau semangat yang berbeda gitu ya, dari sebelum-sebelumnya, dari pelayanan-pelayanan yang sebelumnya yang saya pernah ikuti. Kenapa? Karena saya tahu saya bersama dengan anak-anak muda gitu yang energinya begitu besar untuk mau bertumbuh, untuk mau melayani. Seolah-olah itu matanya itu berbinar-binar untuk memikirkan hidup siswa. Nah, itu membuat saya semangat ya. Itu teman-teman. Oh ya, oke teman-teman, kita bisa lihat dan belajar ya dari bagaimana proses lainnya GPS itu sendiri, teman-teman. Oke, kita lanjut di segmen terakhir kita. Nah, kita nanti akan bahas hal penting juga di segmen tersebut. Ya, kita memasuki segmen terakhir di acara ini. Tentunya segmen ini ya, bentuk dari harapan atau pesan yang akan disampaikan untuk GPS ke depan. Enggak Mas Ega dan Mbak Tia, apa harapan atau pesan yang disampaikan untuk GPS ini? Saya dulu ya. Ya, oke, silahkan. Ya, di ulang tahun yang keempat ini, ya, berharap dari diskusi ini teman-teman baik tim pelayanan, tim GPS, pekerja, dan semua adik-adik yang sedang ditolong dalam kelompok PA menikmati ya energi yang sama dengan energi yang tadi dibagikan. Sejak pembentukan pelayanan di Klaten, juga ada pembentukan GPS di tahun 2016 itu hingga sekarang. Berharap teman-teman menikmati dan menangkap energi itu, energi untuk terus setia bertumbuh, mengejar keserupaan dengan Kristus dan melayani sebagai guardians. Banyak sekolah, universitas, dan tempat-tempat yang menantikan doa-doa kita. Banyak siswa-mahasiswa menantikan pemberitaan kita, dan perlengkapan untuk mereka juga untuk siap diutus ke berbagai belahan dunia. Maka saya mendorong teman-teman untuk ayo terus berdoa bagi diri kita sendiri supaya kita selalu menikmati energi dan semangat yang dari tempat maha tinggi itu, untuk kita digairahkan dalam membangun relasi pribadi dengan Tuhan lewat saat teduh kita, Bible reading kita, doa, juga PA kita. Nikmati itu bukan sebagai beban dan rutinitas, tetapi
keindahan relasimu dengan Bapa. Yang kedua, ayo terus setia bersama-sama, Guardians. Kita berdoa bagi kota ini. Semangat, hidupkan kembali semangat berdoa kita. Ya, kapan nih kita doa keliling lagi? Oh iya, udah lama ya kita nggak doa keliling ya. Oke, Kapan kita berdoa tiap minggu lagi ya lewat GPS berdoa itu? Ayo kita pikirkan lagi. Semangat kembali untuk kegiatan GPS berdoa. Kita sama-sama berdoa dan berharap supaya GPS ini ke depan makin leluasa dipakai oleh Allah, menjangkau siswa-mahasiswa di Kota Klaten, menolong mereka dalam pertumbuhannya sampai mereka siap dipakai Allah untuk menjangkau lebih banyak siswa-mahasiswa lagi. Itu dari saya, Mas Adi. Oh iya, oke. Terima kasih. Saya menambahkan aja ya. Jadi yuk semangat untuk bertumbuh dalam segala tantangannya. Pasti ada banyak tantangan ke depan, tidak mudah, tetapi juga ini tidak murahan teman-teman, karena ada kasih Allah yang terus-menerus dicurahkan di dalam hidup kita. Jadi ayo terus semangat untuk bertumbuh. Anugerah Tuhan betul untuk kita bisa bertumbuh di dalam firman Tuhan, dan anugerah betul kita ada di dalam kelompok yang sama-sama berjuang hal yang sama. Ayo terus bertumbuh. Bagi saya ayo terus bertumbuh, tapi juga semangat untuk mengikut Kristus, mengasihi Yesus, dan mengasihi apa yang terdalam di dalam hatinya Kristus, yaitu jiwa-jiwa. Tadi Mas Ika mengatakan SMA sedang menunggu. Banyak remaja yang tangannya sedang terulur mencari pertolongan Kristus, dan kita menjadi alat, bisa menjadi alat mempertemukan mereka dengan sumber pertolongan sejati, yaitu Yesus Kristus sendiri. Tentunya dengan kuasa Kristus ya. Nah, kita terus belajar bergantung kepada Tuhan. Para pekerja, yuk bergantung kepada Tuhan untuk hidup kita sendiri bertumbuh, tetapi juga untuk melayani banyak siswa di kota ini. Tuhan baik, sangat baik. Dan Tuhan yang memiliki pelayanan ini yang akan menolong kita. Dia yang memulai pelayanan ini tentunya dengan kuasanya. Dia juga yang akan terus mengerjakan pelayanan ini dengan kuasanya. Dan saya berdoa sungguh supaya pelayanan ini bagi kemuliaan Tuhan. Hidup kita sendiri bagi kemuliaan Tuhan. Dan setiap yang dilakukan oleh GPS ini, Tuhan yang dimuliakan. Bukan pelayanan ini, bukan kita, tetapi Tuhan yang dimuliakan. Itu menjadi kerinduan dan doa saya. Oke. Sekali lagi, PA juga tidak menambahkan penghargaan di dalam hidup kita. Kalau PA itu karena anugerah Tuhan. Oke, ya tentunya harapan itu juga menjadi doa kita semua ya, untuk GPS ini kedepannya boleh menolong banyak siswa dan mahasiswa untuk mengenal Kristus, tapi juga memuridkan kepada orang lain. Oke, terima kasih Mas Ika, Mbak Tia. Ya, kita sudah selesai di acara talk show kita dari ini. Mari kita mau menutup acara talk show ini dalam doa. Saya mohon dan terus Mas Tika untuk berdoa. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih karuniamu, kasih setiamu yang tidak pernah berhenti bagi hidup kami, tapi juga bagi pelayanan ini. 4 tahun kami menikmati kasih-Mu di dalam pelayanan ini. Engkau yang membangun, Engkau pula yang mengerjakan bersama-sama dengan kami pelayanan ini. Dan kalau pelayanan ini ada, itu semua karena anugerah-Mu. Kami mau mengucap syukur kalau kami boleh ditolong di dalam pelayanan ini, bertumbuh, tapi juga melayani. Terima kasih Tuhan untuk setiap pembentukan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami melalui pelayanan GPS ini. Kami berdoa bersama-sama supaya pelayanan ini semakin dimuliakan oleh kuasa Kristus sendiri untuk membawa jiwa-jiwa kepada Kristus, untuk mereka juga bertumbuh dan akhirnya melayani lebih banyak jiwa lagi. Tuhan memberkati dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah bagi setiap kebutuhan pelayanan ini, supaya terus efektif di dalam menjalankan program-programnya. Yang berdoa supaya pelayanan GPS ini dan setiap
pekerja, setiap tim yang ada di dalamnya semakin memiliki hati seperti Kristus, yang mau merendahkan diri, yang mau menghamba bagi banyak siswa mahasiswa di Kota Klaten. Kami tahu banyak siswa mahasiswa yang menantikan kabar keselamatan itu bagi kota, bagi keselamatan jiwanya. Tetapi Engkau telah mengutus kami sebagai penjaga, sebagai guardians, maka Engkau sendiri yang memberi kuasa kepada kami untuk boleh mendoakan mereka, membawa mereka di dalam doa kami, tapi juga pergi mengerjakan amanat agung bagi hidup mereka, yaitu dengan memberitakan Injil dan memuridkan mereka. Mari Tuhan tolong kami, semua pelayanan ini demi kemuliaan nama-Mu saja, bukan demi kemuliaan kami, bukan demi kemuliaan organisasi ini, tetapi semata-mata hanya demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pelayanan ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, kita sudah di penghujung acara spesial ulang tahun GPS yang keempat ini. Terima kasih teman-teman sudah bergabung dan sudah menyaksikan. Saya berharap ada sesuatu yang baru yang teman-teman dapatkan dan dihidupi tentunya. Oke, maka dari itu izinkan saya, Edi Nuryanto, dan para bintang tamu serta kru yang bertugas pada saat hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Sebagai penutup rangkaian acara kita hari ini, mari kita mau dengarkan sebagai respon dari seluruh acara hari ini lagu yang berjudul Panggilan Seorang Penjaga, karya dari Mas Ega sendiri tentunya. Oke, selamat menikmati, sampai jumpa dan selamat ulang tahun Guardia. Yeay.